China sekarang ini sudah dikenal sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun tahukah kamu bagaimana China bisa jadi negara dengan tingkat perekonomian yang sangat besar seperti sekarang ini? Melansir dari BBC, semua ini berawal saat China berhasil masuk ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization pada akhir 2001 lalu. Masuknya China ke Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil mengubah perekonomian negeri tirai bambu itu sedemikian rupa. Mulai dari kapasitas perdagangan, kapitalisasi pasar, hingga kemajuan teknologi semuanya mengalami perubahan. Sejak bergabung dengan WTO, pasukan tenaga kerja murah China mulai memproduksi barang-barang yang menopang standar hidup dunia barat. Berkat itu China dengan mulus memasukkan dirinya ke dalam rantai pasokan perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Para ekonom menyebutnya sebagai supply shock, dan dampaknya tentu sangat mengejutkan. Integrasi China ke dalam ekonomi dunia berhasil memberikan dampak positif pada ekonomi negara itu secara signifikan. Pada tahun 2000, China adalah pengekspor barang terbesar ketujuh di dunia, namun dengan cepat berhasil mencapai tempat nomor 1. Selain itu, dalam 5 tahun setelah China bergabung dengan WTO, jumlah peti kemas di kapal yang masuk dan keluar dari China meningkat 2 kali lipat dari 40 juta menjadi lebih dari 80 juta. Pada 2011, satu dekade setelah negara itu menjadi anggota WTO, jumlah peti kemas yang masuk dan keluar dari China meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 129 juta. Tahun lalu jumlahnya 245 juta, dan sementara sekitar setengah dari kontainer yang masuk ke China kosong. Yang artinya, sebagian besar kontainer ini digunakan China untuk ekspor. Tidak berhenti di sana. Pada tahun 2005 China berhasil untuk pertama kalinya menjadi pengekspor bersih baja, dan sejak itu menjadi pengekspor terbesar di dunia. Sebelumnya pada tahun 1990-an, produksi baja China berada pada kisaran 100 juta ton per tahun. Namun setelah bergabung dengan WTO, produksi baja negara tersebut meledak menjadi sekitar 700 juta ton pada tahun 2012 dan melebihi 1 miliar ton pada tahun 2020. Berkat itu sekarang ini China sekarang menyumbang 57% dari produksi dunia dan memproduksi baja secara signifikan lebih banyak daripada negara-negara lain di dunia. Hal yang sama berlaku untuk keramik dan banyak bahan industri lainnya. Di bidang elektronik, pakaian, mainan, dan furnitur, China juga berhasil menjadi sumber pasokan yang dominan. Hal ini tentu membuat negeri tirai bambu itu menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh pada rantai pasokan global saat ini. Kebangkitan ekonomi yang telah dimiliki oleh China saat ini bukan hanya saja dapat berperan sebagai alat untuk menciptakan image. Sebagai negara berkembang yang dapat mempengaruhi perubahan pandangan tatanan internasional terhadap kebijakan yang sedang berlaku. Namun China juga dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar lagi, sebagai negara yang masih digolongkan dengan hak-hak negara berkembang untuk dapat menggertak negara lain. Atau memaksa negara lain untuk dapat bertindak sesuai dengan kepentingan China, terutama dalam usaha untuk dapat menandingi posisi dan dominasi Amerika Serikat sebagai negara yang masih memegang peran sebagai negara superpower. Beberapa peristiwa yang menandakan adanya gertakan China kepada negara lain yang tergolong lebih besar dan maju dalam rangka untuk meraih kepentingannya adalah menolak perintah Amerika Serikat untuk menghentikan impor minyak dari Iran. Dengan alasan bahwa pemberlakuan sanksi yang berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap minyak Iran hanya akan menyebabkan harga minyak yang semakin melambung dan menghambat pemulihan ekonomi global. Selain itu, China juga menolak keinginan Filipina yang membawa sengketa di wilayah Laut Cina Selatan kepada Pengadilan Arbitrase Internasional. Filipina menyatakan perilaku Beijing di kawasan yang diperebutkan oleh beberapa negara karena kekayaan sumber daya alam minyak tersebut adalah melanggar hukum. Namun hal tersebut tidak dapat mengelakkan pengakuan China atas klaim akan kedaulatan wilayah tersebut. Jadi sekarang kita telah melihat bagaimana China berhasil meningkatkan perekonomian negaranya secara signifikan setelah bergabung dengan WTO.